Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Rohmah, NIM 8577437004. Di sini saya akan membuat video laporan kegiatan praktikum IPA di SD dengan judul simbiosis. Tujuan pengamatan saya: 1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan interaksi simbiosis komensalisme antara anggrek dan pohon. Kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan interaksi simbiosis parasitisme antara benalu dan pohon. Ketiga, mengidentifikasi dan mendeskripsikan interaksi simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga. Keempat, menganalisis keuntungan dan kerugian yang dialami oleh setiap organisme yang terlibat dalam masing-masing jenis simbiosis. Kelima, membedakan antara simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme berdasarkan pengamatan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya anggrek dan pohon, burung dan pohon. Simbiosis parasitisme adalah hubungan interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, sementara pihak lainnya dirugikan. Contohnya, nyamuk dan manusia, benalu dan pohon. Simbiosis mutualisme adalah hubungan interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies dan saling memberikan keuntungan. Alat bantu pengamatan, lembar pengamatan, alat tulis, kaca pembesar, kamera. Pengamatan pertama yaitu pengamatan simbiosis komensalisme antara anggrek dan pohon. Tanaman anggrek menempel pada batang pohon rambutan. Tanaman anggrek melekatkan dirinya pada pohon menggunakan akar. Tinggi pohon sekitar 15 meter, kondisi pohon rambutan tersebut tampak sehat, banyak cabang. Cara anggrek menempel: melilitkan akar pada kulit pohon dengan erat. Beberapa akar udara menjuntai bebas. Posisi anggrek menghadap ke timur. Tanaman anggrek mendapatkan cukup cahaya pagi, terpapar air hujan yang mengalir di batang. Akar udara mungkin menyerap debu dan sisa organik di permukaan. Tempatnya yang stabil dan aman dari gangguan di tanah. Keuntungan atau kerugian pohon dari anggrek. Anggrek berukuran kecil. Akar anggrek tidak terlihat menembus kulit pohon. Anggrek tidak terlalu lebat dan tidak menghalangi daun pohon. Tidak ada tanda kerusakan pada kulit pohon akibat anggrek. Tampaknya tidak terpengaruh secara signifikan oleh keberadaan anggrek. Pengamatan kedua, pengamatan simbiosis parasitisme terhadap benalu dan pohon. Jenis pohon yang ditumpangi benalu ini adalah rambutan klengkeng. Tinggi sekitar 10 meter. Kondisinya tampak kurang subur, beberapa daun menguning. Benalu menempel dan tumbuh pada batang rambutan. Struktur seperti akar yang masuk ke dalam batang pohon dan banyak daun berwarna hijau. Keuntungan benalu terlihat segar dan subur, mengindikasikan pengambilan nutrisi langsung dari pohon. Daun benalu tampak segar meskipun pohon terlihat kurang subur. Kerugian pohon akibat benalu: pertumbuhan terhambat, kerusakan fisik, kekurangan nutrisi air, kerentanan terhadap penyakit, kematian cabang atau pohon. Berdasarkan pengamatan saya, hubungan antara benalu dan pohon ini menunjukkan simbiosis parasitisme, di mana benalu mendapatkan keuntungan berupa nutrisi air dan tempat tinggal dari pohon, sementara pohon dirugikan karena kehilangan sumber daya yang diambil oleh benalu, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan kesehatannya. Pengamatan yang ketiga, pengamatan simbiosis mutualisme terhadap lebah dan bunga. Lebah hinggap pada bunga. Lebah memasukkan bagian mulutnya ke dalam bunga, kemudian menggerak-gerakkan di sekitar bagian tengah bunga
yaitu benang sari dan putik. Keuntungan lebah dari bunga. Berdasarkan pengamatan, lebah terlihat sedang menghisap cairan dari dalam bunga, kemungkinan nektar sebagai sumber energi. Lebah terlihat mengumpulkan serbuk sari dengan kaki atau bagian tubuh lainnya. Serbuk sari sebagai sumber protein dan nutrisi bagi lebah. Keuntungan bunga dari kehadiran lebah berpotensi memberikan keuntungan bagi bunga dalam konteks mutualisme tanpa merugikan, yaitu penyerbukan. Serbuk sari dari satu bunga menempel pada tubuh lebah dan kemudian dapat dipindahkan ke putik bunga lain. Ini membantu pembuahan. Serbuk sari menempel pada bagian tubuh lebah yang mungkin bersentuhan dengan putik bunga lain. Kesimpulannya, pengamatan simbiosis komensalisme terhadap anggrek dan pohon, satu untung, satu netral. Pengamatan simbiosis parasitisme terhadap benalu dan pohon, satu untung, satu rugi atau kehilangan sumber daya. Pengamatan simbiosis mutualisme terhadap lebah dan bunga, saling untung, yaitu makan dan penyerbukan. Perbedaan yang mendasar terletak pada dampak interaksi terhadap kelangsungan hidup dan kebugaran kedua spesies yang terlibat. Mutualisme meningkatkan keduanya, parasitisme meningkatkan satu dan menurunkan yang lain, sedangkan komensalisme meningkatkan satu tanpa mempengaruhi yang lain. Pengamatan saya berhasil melalui simulasi atau contoh-contoh dari 3 jenis simbiosis yang berbeda dan mengidentifikasi karakteristik, keuntungan, dan kerugian yang dialami oleh organisme yang terlibat. Hal ini memungkinkan untuk memahami dan membedakan antara simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme berdasarkan pengamatan dan landasan teori. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.